Assalamualaikum. Berdiri. Beri salam kepada Bu Guru. Pagi. Sebelum kita belajar marilah bahasa dengan pekerjaan masing-masing berdoa dimulai. Doa sukses. Ibu absen dulu ya. Dewi Permatasari. Imade Dani Lingga Permana. Kadek Krismayanti. Komang Suci Ambarwati. Komang Septiani Asih. Anak Agung Kadek Pradnyana. Kadek Suci Piandani. Komang Rahayu Mesya. Rahma Amelia. Muhammad Koiril Fajri. Surya Hamdan. Komang Surya Kartika. Ahlib Ahmadi. Akbar. Iwayan Rediana. Kadek Arisa Putra. Ya, hadir semua ya. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Kita mulai ya. Masih ada yang ingat dengan kesepakatan kelas kita yang minggu lalu? Masih. Iya. Coba bersama-sama ya. Yang pertama apa? Masuk kelas tepat waktu. Iya, sudah tepat waktu tadi? Sudah. Iya, bagus. Yang kedua apa? Memakai seragam lengkap dan rapi. Sudah lengkap seragamnya? Sudah. Iya. Yang pakai topi dibuka dulu topinya, ya, dalam kelas. Terus yang ketiga? Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Tidak ada sampah di laci? Sudah. Ya, bagus. Yang keempat? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, tadi kita sudah berdoa. Lanjutnya? Meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Iya, bagus. Lanjut. Tidak ramai dan tidak jalan-jalan saat proses pembelajaran. Iya, selanjutnya. Selalu mengerjakan tugas dari guru. Iya, lagi. Saling menghormati antar teman. Lagi. Saling membantu atau kolaborasi dalam tim. Iya, yang berikutnya. Tidak main HP jika tidak digunakan untuk belajar. Yang terakhir, semua siswa mendapatkan kesempatan berbicara. Iya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita. Baik, selanjutnya ya, ini ada pertanyaan pematik. Jadi sebelum kita memasuki materi kita hari ini, ada pertanyaan pematik yang ingin Ibu tanyakan ya, untuk mengetahui pengetahuan awalnya kalian. Itu apa yang dimaksud dengan pengukuran? Siapa yang tahu? Ya. Proses mengukur suatu benda, massa, dan waktu dengan ketelitian yang berbeda-beda. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Baik, yang kedua, alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk mengukur? Siapa yang tahu? Iya, apa? Iya, penggaris.
Oh iya bisa, penggaris atau mistar ya. Iya. Yang kedua, ada yang tahu? Iya apa? Iya bagus. Ada lagi? Iya. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk ketiga teman kalian. Ya, jadi itu adalah merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya, nah ini ada tes kognitif awal. Jadi, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kuis ya, kuis awal. Jadi, apakah kamu pernah melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya, ya. Jadi, ketika kalian pernah melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, dituliskan contohnya. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan besaran dalam fisika? Sebutkan juga 3 contohnya. Kemudian yang ketiga, mengapa dalam pengukuran hasilnya harus disertai dengan satuan? Ya, jadi ketiga ini dikerjakan di kertas selembar, kemudian sebentar dikumpul ya, sebagai bahan evaluasi kita sebelum memasuki materi. Baik, sudah bisa dimulai? Ya, silakan Ibu beri waktu kurang lebih 1 menit ya. Ada yang sudah? Ya. Iya, bisa dikumpul kalau ada yang sudah, silakan. Satu-satu ya, kumpul ke depan, jangan titip-titip ya. Ya. Kumpul-kumpul. Ya, silakan dikumpul. Ya. Oke, sudah semua? Iya. Selanjutnya itu ya. Jadi, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami konsep dasar pengukuran dalam fisika termasuk besaran pokok dan turunan, satuan internasional, serta keterbatasan alat ukur dan ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, berikutnya ini adalah tujuan pembelajarannya kita hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat jadi menjelaskan pengertian pengukuran dalam fisika, mengklasifikasikan besaran menjadi besaran pokok dan turunan, menyebutkan satuan internasional atau SI dari besaran pokok dan turunan, kemudian menggunakan alat ukur panjang, massa, dan waktu dengan benar. Ya, jadi ini adalah tujuan yang ingin kita capai ketika di akhir pembelajaran. Ya, berikutnya ya ini penilaian dan model pembelajarannya kita ya, kerjasama, disiplin, tanggung jawab ya. Nah, nanti ada keterampilan, hasil pekerjaan, presentasi,
kelompok. Nah, kita sebelum memasuki materi, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya itu dua orang ya. Berdiri dua-dua orang. Ya, dua-dua, satu-satu pasang ya, teman-teman sebangkunya. Berdiri. Agak dekat-dekat kasih ya, karena ini permainannya agak dekat-dekat ya. Balik, baku hadap. Iya, baku hadap ya. Jadi permainannya itu begini ya. Nah, jadi di sini yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan Ibu begini. Ya, yang sini ya. Yang sebelah sini itu menangkap ya. Menangkap. Yang sebelah kiri menghindar. Ya, jadi kamu balik baku hadap sama-sama temanmu. Ya. Begini. Mendekat, menjauh, mendekat. Nah, tangkap begitu ya. Kamu menghindar ya. Supaya tidak didapat dengan temanmu ya, menghindar. Oke? Ya, kita coba dulu ya. Coba ayo. Menjauh. Sudah mulai nih. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oh ya. Kita ulang lagi ya. Balik. Ya, kita ulang. Oke. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Jangan terlalu jauh. Mendekat. Tangkap. Siapa yang didapat? Itu kayaknya belakang didapat itu. Bagaimana? Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi sudah. Oke, satu kali lagi. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Jauh. Mendekat. Tangkap. Saya dapat. Oke, beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke. Silakan kembali ke tempat. Duduk. Mengantuk? Iya, masih semangat? Oke, kita masuk ya pada materi kita hari ini. Ya, materi kita yaitu pengukuran, besaran dan satuan alat ukur. Oke, ya, pengukuran. Ada yang bisa sebutkan? Pengertian pengukuran adalah? Ya, silakan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur atau yang digunakan sebagai satu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk keberanian teman kalian. Ya, jadi pengukuran itu adalah suatu kegiatan ya. Jadi kita melakukan kegiatan mengukur atau membandingkan suatu besaran yang diukur. Seperti apa? Seperti benda-benda, buku, pokoknya membandingkan sesuatu ya. Nah, jenis-jenis alat ukur. Siapa yang mau? Ya. 1 alat ukur panjang, Ya. 2 alat ukur massa, Ya. 3 alat ukur waktu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Alat ukur panjang. Ayo kita bahas ya bersama-sama. Alat ukur panjang dan ketelitiannya. Yang pertama itu mistar. Iya. Sudah pernah menggunakan mistar? Bagus. Fungsinya itu untuk apa? Siapa yang bisa bacakan? Iya, kamu lagi ya bisa baca? Fungsinya adalah panjang yang grafik besar dalam Iya, skala terkecilnya adalah 1 mm
atau 1,1. 0,1 cm. Ketelitiannya kurang lebih. Di bawah kembali baru. Iya, cara membaca. Dengan tegak lurus terhadap skala besar. Iya, contoh penggunaannya. Ukur panjang 2 meter. Iya, bagus sekali. Jadi ini adalah mistar ini adalah untuk mengukur benda yang relatif besar. Ya, jadi yang besar-besar itu bisa digunakan mistar. Meja, kursi, pokoknya lemari itu bisa digunakan menggunakan mistar. Nah, berikutnya jangka sorong. Siapa yang mau membacakan jangka sorong? Iya, silakan. Untuk panjang diameter Luas diameter dalam. dan kedalaman kecil. Iya. Iya, dalam milimeter atau iya. Skala Menunjukkan dan skala utama. Ketelitiannya kurang lebih. 0,01 atau 0,1 Iya, cara penggunaannya. mengukur diameter koin, lebar cincin, tinggi tali kecil. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Jadi, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berdiameter dalam ya, yang berdiameter dalam seperti tabung, koin itu uang koin, cincin ya. Jadi yang bulat-bulat itu bisa menggunakan jangka sorong. Ya, alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Fungsinya ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Iya. Iya. Skala utama dan skala besar menggunakan tertulis. Contohnya? Kertas, kawat atau bulan. Oke, iya bagus sekali. Jadi ini mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis ya, seperti buku. Ini contohnya ya. Jadi ini bisa digunakan bisa mikrometer sekrup untuk mengukur ini ya. Jadi bisa kalau panjangnya ini menggunakan mistar. Kalau untuk mengukur tipisnya ini menggunakan mikrometer sekrup. Iya, pintar. Selanjutnya, alat ukur massa dan ketelitiannya. Yang pertama yaitu neraca 2 lengan. Ya, fungsinya ada yang mau membacakan? Ibu saja. Iya, fungsinya yaitu mengukur massa benda dengan membandingkan terhadap anak timbangan. Jadi membandingkan anak timbangan antara ini dengan yang di sebelahnya. Jadi cara mengukur, cara kerjanya yaitu massa benda ditentukan saat kedua lengan dalam posisi seimbang. Jadi ketika kedua lengan ini dalam posisi seimbang, itu berarti berat massa benda itu sudah benar. Nah, ketelitiannya itu 0,01 gram. Kelebihan akurat dan tidak memerlukan listrik. Itu kelebihan akurat dan tidak memerlukan listrik. Contoh penggunaan mengukur massa benda di laboratorium sekolah. Jadi ini biasanya digunakan itu di dalam laboratorium ya. Jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, biasanya hanya ada di laboratorium. Nah, ini alat ukur massa dan ketelitiannya neraca digital. Ada yang pernah lihat neraca digital? Ada. Iya, ini biasanya ada di toko emas ya, yang kecil ya. Bisa juga penjual-penjual biasa di pasar bisa, tapi dia dengan satuan kilogram. Jadi fungsinya itu mengukur massa dengan tampilan angka digital. Ketelitiannya kurang lebih 0,01 gram atau lebih tinggi tergantung model. Kelebihannya cepat,
mudah dibaca dan modern. Jadi dia itu mudah dibaca, tinggal disimpan saja barangnya, benda yang mau diukur ya, masanya, beratnya, itu sudah terbaca di sini dengan koma-komanya, berapa kilo koma ya. Tergantung besar kecilnya, ada yang kilogram, ada yang dalam bentuk gram. Nah, ini timbangan dapur, alat ukur massa dan ketelitiannya. Yang ketiga yaitu timbangan dapur. Ada yang pakai begini di rumahnya? Pakai timbangan dapur? Iya, pakai nerka-nerka ya. 1 sendok makan gitu. Ya, jadi fungsinya itu mengukur massa bahan makanan. Biasa ini orang kalau biasanya membuat kue ya, biasanya berapa kilo takarannya, berapa gram tepung. Nah, satuannya itu gram atau kilogram. Ketelitiannya kurang lebih 1 gram atau kurang teliti dibandingkan neraca digital. Iya, dia kurang teliti karena dia ada ini skala-skala kecilnya ya. Ada skala-skala kecilnya yang membuat biasa orang kalau kurang tegak lurus itu biasa kurang pas. Harusnya dia masih 4,4 kilo, sudah 4,5 begitu ya. Nah, alat ukur waktu, jam. Siapa yang punya jam di rumahnya? Ada yang punya jam? Jam dinding? Jam tangan? Oh iya, masih ya. Biasanya sekarang kan orang sudah pakai HP. Lihat jam, sudah lihat HP, ih jam berapa, begitu ya. Jadi fungsinya itu untuk menunjukkan waktu sehari-hari dalam satuan jam, menit, dan detik. Jenisnya ada 2. Analog. Analog itu menggunakan jarum ya, seperti jam itu analog atau digital? Analog. Iya, karena iya, betul sekali. Kalau digital dia menggunakan tampilan angka. Ada yang menggunakan jam digital di sini? Ada. Oh iya, itu ya. Langsung muncul ya angkanya, tidak perlu lagi detiknya. Jadi ketelitiannya itu sekitar kurang lebih 1 detik. Baik. Nah, contoh penggunaannya mengetahui waktu saat ini, mengatur jadwal kegiatan harian. Nah, yang kedua stopwatch. Siapa yang pernah melihat stopwatch? Iya, di mana biasa kita temui stopwatch? Iya, biasa di tempat perlombaan ya. Digunakan untuk mengatur waktu. Jadi biasa itu ada lomba lari, lomba-lomba voli itu ada waktu berapa menit. Jadi dia itu teliti. Dia itu pas, misalnya waktunya 5 menit. Nah, situ ada pas dia, jadi pas 5 tek langsung mati. Dia udah ada detik, sudah ada menit, jam di situ ya. Jadi fungsinya itu mengukur durasi suatu kejadian secara akurat dari awal hingga akhir. Jenisnya ada 2 juga. Ada manual atau analog, memakai jarum. Terus ada juga yang digital, lebih mudah dibaca ya. Sama seperti tadi, jam digital dia lebih mudah. Lebih ditahu detik-detiknya. Nah, ketelitiannya itu hingga kurang lebih 0,01 detik. Cara penggunaannya mengukur waktu 100 meter waktu reaksi atau durasi eksperimen. Oke, ini kita ada materi kita dengarkan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku punya teman yang namanya Aku. Besok pagi ada pembelajaran membatik di sekolahku. Tapi hari ini aku cari-cari kain yang akan digunakan untuk membatik, tapi tidak ada. Aku bingung sekali. Kemudian aku menelpon temanku tadi untuk menggunakan kain batik. Aku menghitung kain yang akan digunakan itu sepanjang 7 jengkal. Sehingga tadi aku minta membawa kain sepanjang 7 jengkal. Keesokan harinya, kaki membentuk kain yang diminta kemarin. Tapi setelah berhitung panjangnya,
ternyata panjangnya cuma ada 6 jengkal, lebih sedikit. Ini rasanya maaf sekali, karena dengan kain sepanjang itu, aku tidak bisa membuat baju yang pas untuk ukuran. Kemudian, kami menjelaskan bahwa kain yang dia terbuat benar-benar telah diukurnya dengan teliti, yaitu 7 jengkal. Apakah tadi benar-benar mengukur dengan tepat? Kok bisa panjang kain tidak sesuai dengan yang diinginkan kita ya? Kira-kira kenapa ya? Iya. Kira-kira kenapa itu? Kenapa Yuka bisa mendapatkan kain cuma lebih? Sementara Kati mengatakan kainnya sudah 7 jengkal. Ada yang tahu kenapa? Ya. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Akbar ya. Ukuran tangannya berbeda. Apalagi? Karena Yuka tidak mengukur menggunakan meteran. Ya, jadi tidak tahu dia mau ukurannya berapa, hanya dengan jengkal. Mana kita tahu ya. Kan jengkalnya orang berbeda-beda ya, tidak sama semua, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi itulah pentingnya pengukuran dan satuan ya. Jadi untuk mengetahui dan mengurangi kesalahpahaman. Jadi misalnya, bawakan saya kain 2 meter. Karena sudah bilang 2 meter, satuannya meter kan? Sudah pasti pas, kalian dibawakan kain 2 meter. Kalau bawakan saya kain 2 jengkal. Jengkalnya siapa dulu? Jengkalmu begini, nanti jengkalnya dia begini itu. Jadi pasti otomatis akan kurang. Ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengukuran besaran-besaran fisika. Pengukuran besaran-besaran fisika ada berapa? 2. Iya, apa-apa saja? Besaran pokok, besaran turunan. Iya. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun besaran-besaran lain. Besaran ini sudah ditetapkan dalam sistem internasional SI dan jumlahnya ada 7. Jadi besaran pokok ini itu besaran dasar yang tidak dapat diturunkan. Jadi dia sudah ditetapkan oleh sistem internasional itu ada 7. Ya, dia tidak bisa berubah menjadi 8, 9, 10, tidak bisa. Dia ini sudah ditetapkan 7. Jadi, nah ini dia. Besaran pokok, 7 besaran pokok. Coba satu orang bacakan dulu 7 besaran pokok. Iya, silakan Risma. Besaran pokok yang pertama panjang, Iya. satuannya meter. Iya. Besar, satuannya kilogram. Iya. 3 waktu, satuannya sekon. 4 suhu, satuannya kelvin. 5. Buat arus listrik, satuannya ampere. Iya, yang keenam. Besar, satuannya mol. Yang ketujuh. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Iya, jadi ini adalah ketujuh besaran pokok yang sudah ditentukan oleh satuan internasional ya. Ini sudah semua, ini sudah termasuk ini. Waktu sudah termasuk, suhu sudah termasuk, massa, panjang, kuat arus, jumlah zat, semuanya sudah tercakup menjadi satu ya. Jadi semua satuan yang kalian cari itu ada di besaran pokok. Ya, nah sekarang besaran turunan ya. Pengertiannya besaran turunan yaitu besaran yang dibentuk dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika seperti perkalian atau pembagian satuan besaran turunan juga diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi besaran turunan ini untuk memperoleh besaran turunan ini itu diturunkan dari besaran pokok ya. Diturunkan, maksudnya apa yang ada di besaran pokok itu diturunkan hingga itulah menjadi besaran turunan melalui perkalian matematika
entah itu dikali ataupun itu dibagi. Nah, ini contohnya. Contohnya luas, panjang kali lebar ya. Satuannya panjang apa? Panjang meter. Panjang satuannya meter. Lebar satuannya meter. Ini panjang kali lebar jadi satuannya meter persegi ya. Kalau volume panjang kali lebar kali tinggi satuannya meter kubik ya. Kecepatan jarak per satuannya meter per iya. Percepatan apa? Satuannya meter persegi nih. Kalau pangkat 2 dia meter per sekon persegi. Pangkat 2 ya. Nah, sebelum kita membagi kelompok, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Kita bergoyang-goyang dulu ya. Semangat. Oke, berdiri semuanya. Kita goyang-goyang dulu. Semangat. Sudah, siap? Ayo, ayo, ayo. Ayo yang di belakang. Tuh, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Mandi, putar-putar. Tangan diputar-putar. Tuh, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar. Diputar. Putar. Diputar. Ayo semangat. Diputar-putar. Lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, silakan kembali ke kelompok yang minggu lalu ya. Silakan bentuk kelompoknya, kelompok yang minggu lalu.
Ayo itu kasih maju, kasih dekat, kasih dekat. Ya. Ini dikerjakan ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Silakan bekerja kelompok. Kalau ada yang ditanyakan bisa. Kerjasama ya dengan kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya, kenapa kelompok 1 ini?
Sebentar, kalau sudah selesai, dipersentasekan semua kelompoknya ya. Misalnya kelompok 1, 4-4-nya maju persentase. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Semuanya mendampingi teman-temannya. Siapa tahu ada yang mau berpendapat. Nanti kalau temannya persentase, siapa tahu ada kurang mengerti, bisa ditanyakan. Ada yang sudah? Kelompok 1 dulu ya yang tampil. Kalau sudah selesai, kelompok 1 duluan yang tampil ya. Oke, siap belajar dulu ya. Kelompok 1 Ibu kasih kesempatan 2 menit untuk belajar-belajar, langsung persentase. Semuanya ya, semuanya, untuk semuanya pelajari, kemudian persentasekan di depan. Untuk nomor 1, kelompok 1, untuk nomor 2, kelompok 2,
nomor 3, kelompok 3, nomor 4, kelompok 4. Ya. Sudah siap? Oh ya. Perhatikan semuanya, kelompok 1 sudah siap untuk persentase. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan ya nama-nama. Perkenalkan kok. Iya, perkenalkan. Saya dari kelompok 1, nama saya gitu selanjutnya ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, nama saya Kada Ismiati, Heeh. nama saya Dewi Permatasari. Iya. Nama saya Pradana. Iya. Kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Iya. Pertanyaannya. Bacakan dulu soalnya apa ya? 1. Mengapa pengukuran merupakan Dengarkan ya semuanya. seluruh kegiatan ilmiah dalam fisika? Iya. Jelaskan. Jawabannya, pengukuran merupakan dasar dari seluruh kegiatan ilmiah karena melalui pengukuran kita dapat memperoleh data kuantitatif yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Dalam fisika, semua teori dan hukum didasarkan pada hasil pengukuran yang dapat diulang dan diuji. Tanpa pengukuran, kita hanya mengandalkan asumsi atau pengamatan subjektif. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran juga sangat penting. Misalnya, Iya. ketika kita memasak, kita mengukur bahan dengan satuan tertentu agar rasa makanan cepat. Di dunia industri, pengukuran digunakan untuk memastikan kualitas produk. Dalam dunia kesehatan, alat ukur digunakan untuk mengetahui tekanan darah, suhu, Ya. dan lain-lain. Oleh karena itu, pengukuran adalah kegiatan dasar yang penting baik dalam sains maupun kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali ya. Jadi pengukuran itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau tanpa pengukuran itu kita tidak bisa menjadikan baju, ini tidak bisa jadi ya. Rok, ini semua tidak bisa jadi tanpa satu pengukuran ya. Kalau mau beli apa-apa, tidak bisa juga ini berapa kilo, tidak bisa. Semua tidak bisa diterka dengan maksudnya bayangan, oh kira-kira, tidak bisa ya. Jadi pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu ada yang mau bertanya dengan kelompok 1, siapa? Oh ya, silahkan. Kenapa penting melakukan pengukuran? Ya, mengapa penting melakukan pengukuran kelompok 1? Jawabannya agar hasilnya akurat dan tidak asal-asalan. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan yang menjawab ini ya. Mantap, luar biasa sekali. Ada teman dari kelompok 1 yang mau menambahkan? Iya, silakan. Supaya pengukurannya bisa lebih tepat. Iya, bagus. Ya, supaya pengukurannya itu lebih tepat ya. Kayak jangan sampai ada kejadian kayak Yuka dan Kati ya. Jangan sampai ada kejadian seperti itu, dari 7 jengkal berubah menjadi 6 jengkal lebih. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Dikumpul ya. Oke, bagus sekali. Iya. Selanjutnya dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Silakan. Perkenalkan diri dulu dengan kelompok berapa ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelompok 1. Kelompok 2. Ya, Saya Fadri. ya, iya. Silakan mempresentasekan hasil diskusinya tadi. Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya, klasifikasi besaran dan satuannya. Oh ya, ini ya, bisa pakai spidol mungkin ya, dituliskan temannya. Oke, bisa teman kelompoknya membantu mungkin menuliskan ini, ditulis di papan tulis. Ya. Karena ini dalam bentuk tabel, ya, dengan tabel-tabelnya ya. Supaya lebih bisa dipahami karena dia ada nomor, ada apa ini? Ya, nama besaran. Ya. Aduh. Ini mungkin dulu ya, nama. Ini ketiga. Bisa ini penghapus. Ini penghapus. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Bisa bergilir mungkin. Mau temannya bantu bisa. Saling aktif ya satu kelompok. Ya, kamu yang bacakan bisa. Ya. Oke. Ya, kamu saja.
Perhatikan ya yang lain. Nah, ini jawaban dari diskusi dari teman kalian ya. Oke, bisa satu orang bacakan? Coba dari awal lagi. Soalnya kemudian kamu jelaskan itu. Iya. Silakan. Soalnya dari klasifikasi besaran dan satuannya. Iya, jadi pertanyaannya itu klasifikasi besaran dan satuannya. Oke. Iya, lanjut. Namanya nomor 1, massa, maksudnya besaran, Massa, besaran, pokok, termasuk besaran pokok. Satuannya, gram, iya. Terus yang kedua, luas. Iya, iya. 3 waktu masuk dalam besaran pokok. Mm-mm. Satuannya sekon. Iya, 4 kecepatan masuk dalam besaran turunan. iya, Satuannya meter per sekon. iya. 5 panjang masuk dalam besaran pokok. Mm-mm. Satuannya meter. Iya, Gaya masuk dalam besaran turunan. Satuannya meter. iya. Tepuk tangan dulu untuk persentase kelompok 2 ya. Oke. Jadi itu tadi dari kelompok 2 ya, Ibu perjelas lagi ya. Jadi massa itu termasuk dia dalam besaran pokok. Kalau luas itu termasuk besaran turunan. Waktu itu termasuk besaran pokok, kecepatan besaran turunan, panjang besaran pokok, gaya besaran turunan. Ada yang ingin dipertanyakan dari hasil jawaban kelompok 2? Silakan bertanya. Oh ya, silakan. Maka luas dikatakan besarnya turunan. Ya, kenapa katanya luas bisa dikatakan sebagai besaran turunan? Karena seperti kita ketahui, rumus luas yaitu panjang kali lebar, di mana panjang merupakan besaran pokok. Iya, sudah jelas ya. Jadi dia itu diturunkan dari besaran pokok. Sehingga dia dikatakan sebagai besaran turunan. Dia dari perkalian besaran pokok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 semuanya maju ke depan. Iya, mau ditulis juga ya? Mau ditulis? Oh iya, tunggu ya. Ini spidolnya. Ya, perkenalkan diri dulu belum? Perkenalkan diri dulu. Ayo serius. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Iya. Nama saya Kadek Sekian dari. Ada Iwayan. Ya. Jadi anak Iya, selanjutnya hingga yang sebelahnya lagi. Iya. Silakan. Mau persentasekan? Mau ditulis? Oh iya, silakan. Ditulis. Nanti. Aduh.
Iya, sudah bagus itu. Sudah, baik dipresentasekan hasilnya. Maksudnya dibacakan. Soal yang pertama, ubah ke dalam itu kan jawabannya dari kelompok 3 ya, Ibu mewakilkan notasi ilmiah dan konversi satuan. Yang pertama dia ubah ke dalam notasi ilmiah 0,004 mm 0,00045 meter. Itu sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 4 meter. 6,5. 65 berapa itu? Oh, 6.500 kilogram. 6.500 kilogram. Sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 6 kilogram. Konversi kesatuan SI 2 kilogram sama dengan 200 meter. 2 kilometer sama dengan 2000 meter. 5 menit sama dengan 300 sekon. Nah, yang ketiga, ubah ke dalam satuan meter. 500 cm sama dengan 5 meter. 2,5 km sama dengan 2.500 meter. Sudah jelas ya? Seperti sudah jelas. Tapi siapa tahu ada yang ingin bertanya? Oh ya, satu-satu dulu. Ya, sana dulu. Ya, kamu. Ya, mengapa 500 cm itu sama dengan 5 meter? Kenapa? Karena dari sentimeter ke meter dibagi 100, jadi 500 cm dibagi 100. Iya, jadi dari sentimeter ke meter itu dibagi 100. Ya, kamu tadi? Mengapa 5 menit sama dengan 300 sekon? Karena 1 menit adalah 60 sekon atau detik, jadi 5 menit dikali 60 sekon atau detik sama dengan 300 sekon. Iya, jadi 5 menit mengapa menjadi 300 sekon itu? Karena 5 dikalikan 60 detik. Itu sama dengan 300 detik ya. Sudah bisa dipahami, jadi dia ke detik. Kalau misalnya di sini 10, 5 kali, kalau misalnya di sini 10 dikali berapa? 60 dikali 10. Iya, 60 dikali 10 berapa? 600. Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Siap dulu ya, nanti kelompok. Bersiap-siap untuk kelompok 4 ya. Oke, siap-siap. Kelompok 4. Perhatikan temannya ya kalau lagi persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 4. Nah, perkenalkan nama saya Komang Suci Amarwati. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Soalnya sebutkan 3 alat ukur panjang dan jelaskan fungsi serta ketelitian masing-masing. Jawaban. Misal, fungsi mengukur panjang benda yang lurus. Ketelitian 0,01 cm. Ya. 2. Jangka sorong. Fungsi mengukur diameter luar dan dalam benda serta kedalaman.
Ketelitian 0,01 cm. Mikrometer skrup. Fungsi mengukur ketebalan atau diameter kecil secara presisi. Ketelitian 0,001 cm. Iya, jadi itu ya sama seperti yang kita bahas tadi. Itu adalah ketiga alat ukur panjang yang memiliki ketelitian berbeda-beda dan memiliki fungsi pengukuran yang berbeda-beda. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Silakan. Iya, silakan. Mengapa alat ukur panjang memiliki ketelitian yang berbeda-beda? Iya. Kenapa katanya alat ukur panjang memiliki ketelitian yang berbeda-beda? Alat ukur panjang memiliki ketelitian yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran, kemudian benda yang diukur memiliki ukuran yang berbeda-beda. Iya, jelas sekali ya. Jadi itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda seperti mengukur tabung. Mengukur tabung pakai apa? Ya. Jangka sorong. Kalau mengukur benda yang tipis menggunakan apa? Iya, mikrometer skrup. Ya, jelas sudah berbeda. Dari jenis pengukurannya saja sudah berbeda. Kalau dia mistar, mengukur yang besar-besar, otomatis dia skalanya menjadi ketelitiannya lebih besar. Karena dia mikrometer skrup mengukur yang paling kecil, yang paling tipis, maka dia memiliki ketelitian yang paling kecil. Ya, itu sudah bisa dilihat. Oke. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya, 4. Oh ya, silakan. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini sudah bisa dipahami ya? Iya. Selanjutnya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaan pemandu. Jadi, setelah kita belajar tadi itu, yang banyak tadi ya, apakah kalian sudah paham tentang pengukuran? Sudah ya? Coba jelaskan dulu. Satu orang coba. Dari pengukuran itu apa? Ada berapa? Ya, gambarannya saja. Nanti Ibu lagi perjelas. Ya, siapa yang bisa? Satu orang dari semuanya. Jami perwakilan kelompok satu orang saja. Ya. Silakan nanti Ibu tambahkan. Ayo. Ayo, Dewi. Ya, nanti Ibu tambahkan. Kita sama-sama belajar ya. Alat ukur panjang, ada berapa? Ada? 3. Iya, apa saja? Miss? Iya. Iya, bagus. Alat ukur panjang, mistar, digunakan untuk mengukur? Iya, yang besar, yang lurus ya. Nah, terus jangka sorong. Iya, seperti koin, cincin, tabung. Iya, betul. Yang ketiga. Iya, seperti apa mikrometer skrup? Mengukur apa? Kertas yang tipis, kawat ya, benda-benda yang tipis. Yang kedua alat ukur apa? Mas? Massa. Contohnya apa? Neraca. Neraca 2 lengan. Neraca? Iya, sama? Bukan.
Timbangan dapur, ya betul sekali, timbangan dapur. Jadi alat ukur massa ada 3. Alat ukur waktu ada berapa? 2. Iya. Yang pertama apa? Iya. Yang kedua? Oke. Apa yang sudah Anda pahami tentang besaran-besaran? Besaran-besaran ada berapa? 2. Besaran apa? Iya. Iya, betul. Besaran pokok ada berapa? Iya. Kalau besaran turunan dia tidak terhitung karena dia termasuk turunan dari besaran pokok. Oke. Nah, kita refleksi ya. Refleksi apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Tantangan apa yang Anda temui dalam mempelajari materi ini? Jadi ini ada refleksi. Nanti ditempel di sini ya. Pokoknya keluarkan kesannya kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti satu orang sampaikan apa bagian yang paling menarik untuk pembelajaran hari ini. Dua-dua atau satu-satu ya? Dua-dua bisa. Kamu tempel 2 bisa. Ditempel. Iya, bisa. Oh, merah. Oh, enggak bisa ya, cuma 3, enggak bisa 4. Tulis ya. Apa isi hati kalian di sini tentang pembelajaran kita hari ini? Nanti satu orang sampaikan ya. Nanti apa yang kalian tulis disampaikan. Sudah semua dapat? Iya, silakan tulis. Apa bagian paling menarik? Tantangan apa yang Anda temui dalam mempelajari materi ini? Apa yang akan Anda lakukan agar hasil belajar lebih memuaskan di masa mendatang? Ada yang kurang, ada yang mau panjang-panjang mungkin tulisannya? Kamu panjang-panjang, bisa ditambahkan ini, tambah lagi? Oh iya. Iya. Tentang pembelajaran kita. Ya. Dibaca nanti beberapa orang saja. Dipilih ya. Tiga itu ada 3. 1, 2, 3. 3 ya, 3. 3. Nah, apa yang akan Anda lakukan agar hasil belajar lebih memuaskan di masa mendatang? Misalnya, apa yang kalian lakukan supaya hasil belajar kalian lebih baik? Misalnya, saya ingin belajar dulu di rumah sebelum datang ke sekolah. Toh, misalnya, ada lagi yang mau tambah? Ya. 3 ya, jangan 1, 3. 3. Ini lagi. Nomor berapa itu? 3. Ada 3 beda-beda dia.
Dia itu berbeda-beda ya. Ya, kalau ada yang sudah ditempel. Oh, jatuh. Hampir. Tempel di sini. Nanti dibaca ya. Dibaca tuh satu orang. Hasilnya. Jangan dikumpul kalau yang mau baca. Nanti Ibu pilih ya. Oh, gini aja. Kalian tempel, nanti Ibu pilih salah satu punyanya siapa. Itu dibaca, ya. Ayo ditempel. Iya, jangan bisa-bisa dong awas. Ayo ditempel. Nanti Ibu pilih satu. Jangan dibaca. Awas jatuh. Ayo. Oh. Oke, ya. Iya, ditempel. Siapa lagi belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siapa lagi? Kenapa 15? Ya, itu belum. Kumpul. Oh. Ada yang dengan mempelajari tentang pengukuran saya jadi lebih tahu. Tahu apa ini? Saya jadi lebih tahu. Tahu apa? Ayo. Satu orang. Bacakan seluruh ini punya temanmu. Saya. Nih. Jangan itu. Cepat. Saya. Ambar maju. Bacakan semua pendapat temanmu ini. Dari sini ya. Loh, kenapa? Ini. Makan. Materi pengukuran. Maksudnya apa ini? Astaga, kalian. Apa ice breaking? Tidak ada. Tidak ada. Belajar lebih giat dan konsisten. Oke, astaga ya. Speaking. Ya. Karena bisa membuat pelajaran lebih seru. Oke. Presentasi lebih fokus lagi. Iya. Speaking dan besaran pokok atau rumus. Iya. Presentasi belajar lebih fokus. Iya. Terus ini apa nih? Dengan mempelajari tentang Tanya dulu. Siapa ini? Dengan mempelajari pengukuran ini saya jadi tahu apa? Siapa ini? Ya, tahu apa? Iya, tentang pengukuran. Jadi di sini ditulis saya jadi tahu tentang pengukuran. Ini apa lagi nih? Apa ini? dengan mempelajari Ini. Akan belajar lebih dulu. Oh ya. Oh ini nih. Kita dapat mengetahui alat ukur yang belum kita ketahui. Iya, bagus. Siapa punya ini? Saya. Oke, mari tepuk tangan dulu. Bagus. Oh ya, itu saja. Oke, sama aja semua. Oke, terima kasih untuk Ambar. Beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi itulah tadi materi kita hari ini tentang pengukuran ya. Semoga sampai di rumah kalian sekarang sudah paham bahwa pengukuran itu sangat penting. Ya. Pengukuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi nanti kalau kalian sampai di rumah ada yang bilang orang tuanya, ambil dulu itu
Barang berapa? Barang-barang 5 berapa kilo? Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai juga terlalu pengukuran ini sampai di rumah. Ambil dulu itu barang-barang 5. 5 apa ini Bu satuannya? Jangan gitu ya. Ini dalam ilmu fisika ya. Maksudnya kalau sampai di rumah berapa? Ambil 5 biji masih bisa ya. Jangan bilang ambil berapa kilogram. Nanti toh terlalu ilmiah nanti sampai di rumah ya. Oke. Iya, ini ada nanti tugasnya kalian di rumah ya. Setelah ini ada tugas ya. Tugasnya kalian itu ini. Nanti dikirimkan video. Nah, di akhir. Ini ya untuk tugas di rumah nanti dikirimkan via WA ya, baru dikerjakan. Ya, latihan soal besaran dan satuan. Nah, 1. Isilah tabel 7 macam besaran pokok dan satuannya, ya. Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, ya. Seekor citah berjalan mengejar rusa sejauh 3 km. 3 km berapa meter? Soal nomor 2 ya. Nah. Nah. Ini? Ada 2 itu, ada 2. Ada 2 ya. Massa beruang 500 kg dengan tinggi. Ada 2. Berapa nomor nih? 4. Ini lagi 2. 6. Nah, 7. Ya, 8. Siapa tadi yang jawab 8? Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi semuanya ada 8. Oke, dikumpul minggu depan. Oh iya, bagus sekali. Jadi untuk materi minggu depan yaitu tentang angka penting. Jadi sebelum kalian masuk itu belajar memang di rumah, cari-cari memang referensi apa itu tentang angka penting supaya saat kita pertemuan itu sudah tidak bingung lagi, maksudnya apa ya angka penting itu apa ya gitu ya. Jadi kalian sudah paham bahwa sampai di rumah, oh angka penting itu begini, oh angka penting itu ini pas datang ibu masuk, jadi kalian siapa yang tahu tentang angka penting saya Bu? Ya, jadi kita kan bisa lebih cepat memahami materi. Baik, ini sudah bagus ya catatan-catatannya kalian. Mungkin nanti lebih lebih fokus lagi ya. Kita menerima materinya lebih dihayati, lebih dipahami supaya apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita sendiri, untuk orang lain ya. Oh ya, sekarang kita akan pulang. Jadi kembali dulu ya, kembali dulu ke tempatnya masing-masing, kembalikan posisinya ya. Kembalikan posisinya. Oke, sudah siap semua kembali ke rumah masing-masing?
Belum ya? Masih ada jam pelajaran yang lain ya? Oh iya, masih ada jam kedua. Ibu lupa. Semangat, masih semangat? Oke, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, satu kali lagi ya. Semangat semuanya, semuanya. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, karena kita mulai semua kegiatan dengan doa, maka kita harus mengakhiri kegiatan dengan doa. Iya, betul sekali. Baik, satu orang maju ke depan, pimpin doa di akhir pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi kalau ada salah kata atau ada ucapan yang tidak berkenan di hati kalian, kita selesaikan di sini saja, jangan ada dibawa pulang. Mohon maaf dan kita bisa kembali melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih. Salim. Iya. Iya. Oh iya, simpan di sana. Oke. Hati-hati ya.